Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1989 membebaskan Beelzebub. Fleus memiliki nasihatnya sendiri untuk diberikan kepada Vagun ketika dia mencoba membiasakan diri dengan kekuatan penuntun jiwa selama beberapa jam berikutnya. Kembali ke Roan, dia melewati banyak iblis dan jiwa dalam perjalanannya ke pegunungan yang disebutkan Beelzebub. Pada saat yang sama, dia menggunakan skill tekuk Divine Sense Ryan untuk melihat apakah ada Divine Sense yang mengawasi tempat itu. Namun yang mengejutkan, satu-satunya indera surgawi yang bisa dia rasakan di pinggiran jalan reinkarnasi adalah yang berasal dari iblis di dalamnya. Kupikir aku akan merasakan beberapa Divine Sense iblis tinggi sekarang, tapi sejauh ini tidak ada apa-apa. Beelzebub tidak menganggapnya aneh. Memaksa rasa surgawi ke area ini sangat sulit karena kekuatan dari pintu masuk jalan reinkarnasi dan penghalang batas kultivasi. Mempertimbangkan jumlah iblis yang berjalan di dalam dan fakta bahwa kamu tidak dapat menyerang yang lain, iblis tinggi tidak melihat banyak alasan untuk melihat ke dalam tempat ini. Belum lagi Anda akan membutuhkan banyak dari mereka untuk menutupi keseluruhan lingkungan pintu masuk. Siapa yang menginginkan itu? Apakah mereka tidak takut bahwa jiwa iblis akan muncul tanpa mereka sadari? Rowan tidak bisa tidak bertanya. Sekarang aku memikirkannya, bagaimana jika jiwa iblis menjadi terlalu kuat untuk dihadapi iblis di sini? Akankah iblis penatua hanya menunggu sampai itu keluar sebelum menghadapinya? Lagi pula, ada batas kultivasi untuk masuk ke tempat ini. Tidak, Beelzebub segera membantahnya. Iblis penatua dapat memasuki tempat ini bahkan dengan batas kultivasi. Masalahnya adalah mereka akan sangat menderita selama tinggal di sini. Sekarang untuk menjawab pertanyaan pertama Anda, hampir tidak mungkin bagi iblis jiwa untuk tumbuh cukup kuat untuk menantang iblis penatua tanpa ada yang menyadarinya. Itu sebabnya begitu banyak setan digunakan dalam pekerjaan penuntun jiwa ini. Jika iblis jiwa menjadi lebih kuat dari iblis Void Tempering Realm, Anda dapat yakin bahwa iblis tinggi atau bahkan iblis penatua akan dikirim untuk langsung menghadapinya. Bahkan jika mereka harus menanggung serangan balasan. Itu masuk akal. Rowan mengangguk. Itu juga menjelaskan mengapa Anda ingin tetap bersembunyi sampai Anda pulih sepenuhnya. Anda takut mereka mengejar Anda sebelum itu. Diam. Beelzebub jelas tidak menyukai ucapan itu. Tinggalkan saja aku di dekat pegunungan, dan kita akan selesai satu sama lain. Tidak akan lama lagi, kata Rowan saat dia bisa melihat pegunungan jauh di kejauhan. Beberapa jam penerbangan sudah cukup untuk mencapai tempat keluarnya Beelzebub. Rowan melihat sekeliling dan memastikan bahwa dia bisa melihat lebih dari 2 gunung sekaligus. Ketika dia tiba di tengah 2 dari mereka, dia bahkan bisa melihat 4, meskipun yang keempat hampir tidak terlihat karena jaraknya. Oke, kita di sini. Apakah ada gunung tertentu yang Anda ingin saya keluarkan mesbah Anda? Beelzebub merenungkannya sebentar. Ada, salah satu gunung ini harus memiliki 2 puncak di atasnya. Itu akan menjadi satu-satunya, jika keadaan tidak berubah saat aku keluar. Dapatkah Anda melihatnya? Rowan menemukannya dengan mudah. Ya, beri aku waktu sebentar. Dia menembak ke arah satu-satunya gunung dengan 2 puncak di depan matanya, tiba di sana dalam sekejap. Di sini. Bagus. Jika itu adalah gunung yang sama yang saya pikirkan, Anda seharusnya dapat melihat beberapa gua dengan Divine Sense Anda. Beelzebub semakin bersemangat. Rowan memang melihat gua yang disebutkan Beelzebub. Dia menyaring mereka, memilih satu di mana tidak ada iblis di dekatnya pada saat itu. Tapi dia harus cepat karena setan akhirnya akan datang untuk melihatnya. Area manapun yang tidak diverifikasi terlalu lama biasanya akan diisi dengan lebih banyak jiwa mati. Baiklah, aku mengajakmu keluar. .com. Di dalam alam dimensi, segel di altar menghilang sebelum altar itu sendiri menghilang di udara tipis. Detik berikutnya, altar terbanting ke tanah di depan Rowan. Asteris bang. Asteris. Beelzebub tidak peduli tentang semua itu. Bahkan jika Rowan tidak bisa merasakan kehadiran siapapun yang mengawasi mereka, dia tidak yakin tentang itu. Menggunakan kekuatan yang tersedia baginya, altar itu menggali ke dalam bumi dan menghilang dari pandangan Rowan. Melihat itu, Rowan menggunakan Divine Sense untuk berbicara dengan Beelzebub, yang semakin jauh. Dengan itu, kita sudah selesai di sini. Aku akan menggunakan botol milikmu itu jika aku membutuhkan kekuatanmu di masa depan. Beelzebub tidak peduli. Ya,
Pergi saja dari sini. Aku tidak akan menyerap jiwa apapun selama beberapa hari ke depan untuk memastikan tidak ada yang melihat. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Bagus. Jangan lupa bahwa kontes pemandu jiwa akan dimulai dalam 2 tahun. Karena relik dunia bawah itu, seharusnya ada beberapa iblis penatua yang mengawasinya. Demi kebaikanmu sendiri, lebih baik kau berhenti menyerap jiwa sampai semuanya berakhir. Beelzebub tahu itu. Kau tidak perlu memberitahuku. Saya sudah menunggu selama ini, jadi saya tidak keberatan menambahkan beberapa hari ekstra untuk itu. Sekarang, kapan kamu berangkat? Pergi saja sudah. Seseorang mungkin memperhatikan ada yang tidak beres. Rowan akhirnya terbang sekali lagi dan melesat keluar gua. Apakah Beelzebub akan ditemukan? Itu bukan masalah dia lagi. Berkat perjanjian mereka, Beelzebub tidak akan bisa mengatakan apapun tentang dia. Ryan, aku melepaskan Beelzebub. Rowan mengambil kesempatan untuk memberitahu Ryan saat dia berjalan kembali. Saya melihat, Ryan jelas tidak pernah berhenti mengamati. Kemana tujuanmu sekarang? Rowan memikirkannya sejenak. Ke kota Vekis. Saya tidak punya hal lain untuk dilakukan sampai kontes ini dimulai. Sangat baik. Ryan setuju bahwa itu adalah hal terbaik untuk dilakukan. Jika Anda terus mengumpulkan jiwa, Anda akan menarik lebih banyak perhatian daripada yang diperlukan. Saya akan kembali ke Vekis City begitu saya selesai di sini. Bab 1993. Tapir tidak terlalu menyukai kata-kata Ryan, tapi dia akan berbohong jika mengatakan dia tidak mengharapkan hal seperti itu. Cobalah untuk mempertahankannya selama mungkin. Setelah itu, dia mengeluarkan sepotong kristal gelap dari cincin spasialnya. Fagun terkejut melihat itu karena dia tahu apa itu. Kristal jiwa hidup padat. Tetua tapir, ini. Aku tahu. Tapir tidak perlu mendengarnya dari Fagun. Jelas aku tidak menyukainya. Namun, ketika saya mendapatkan barang ini, sudah seperti itu. Bukan aku yang membuatnya. Selain itu, sebagai iblis ringan, saya tidak bisa menggunakannya untuk berkultivasi. Saya hanya berpikir bahwa saya mungkin akan menggunakannya suatu hari nanti, jadi, tapir meneruskannya ke Ryan. Kamu menggunakannya. Itu akan mengisi jiwa Anda dan memungkinkan keterampilan Anda berjalan lebih lama. Bagaimanapun juga, kamu adalah iblis normal. Mulut Ryan berkedut sesaat. Iblis biasa. Iblis biasa apa? Dia bahkan bukan iblis sama sekali. Ryan kemudian menatap Rowan, yang menggelengkan kepalanya. Jangan lihat aku. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda mencoba menggunakan benda itu. Ryan mengambil kondenset Living Soul Crystal dari tapir setelah itu. Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa menggunakannya. Gunakan saja kemampuan ekstraksi Anda, seperti yang Anda lakukan di alam dewa terhadap makhluk hidup. Hanya saja Anda akan mendapatkan lebih banyak jiwa sekaligus daripada hanya satu jiwa, jelas tapir. Cara yang sama apa? Ryan tidak tahu cara yang mungkin. Ubah arah. Tiba-tiba, Rowan memperingatkan tapir. Ada jebakan di depan. Tapir tidak bisa merasakan apa-apa dengan Divine Sense-nya di depan. Namun, hidup mereka telah diselamatkan oleh saudara-saudara ini, jadi dia memutuskan untuk mempercayai mereka sekali lagi. Keempat sayapnya bergetar lagi saat elemen cahaya dan kekuatan spasial yang menyatu memaksa tapir untuk mengelilingi area yang ditunjukkan oleh Rowan. Asteris. Begitu tapir melakukan itu, dia melihat formasi di tanah aktif, membentuk kubah besar yang mencoba mengurungnya. Sayangnya, tapir masih berada di dalam perbatasannya dan bergerak ke arah lain. Sebelum kubah selesai dibangun, tapir melewati celah tersebut dan lolos darinya. Hampir saja. Setelah itu, dua iblis tinggi lagi muncul, marah karena tapir telah lolos dari jebakan mereka. Mereka telah menggunakan kemampuan untuk menyembunyikan kultivasi dan formasi jebakan mereka, jadi bagaimana tapir menyadarinya? Yah, yang menyadarinya bukan Rowan tapi Sister Orb. Selama formasi ada dalam jangkauan persepsinya, dia akan menyadarinya. Bagus. Jalannya jelas sekarang. Terus berlanjut. Tapir mulai lebih mengandalkan si kembar setelah itu. Di mana sekarang? Lari terus, jawab Ryan. Kecepatan penerbanganmu lebih tinggi dari orang-orang di belakang kami. Kami akan segera meninggalkan mereka. Tapir mengangguk sebagai jawaban. Aku bisa melihatnya. Tapi bisakah keahlianmu bertahan selama itu? Anda tampaknya cukup lelah.
Dia benar. Elemen cahaya Rean dan kekuatan jiwa surgawi sedang digunakan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dia memiliki kristal jiwa hidup yang terkondensasi, tapi dia bukan iblis sejati. Benda itu tidak berguna baginya. Sial, memastikan elemen cahayaku tidak terlihat membuatnya rumit. Terlalu banyak hal untuk diperhatikan pada saat bersamaan. Roan merenungkannya sebentar dan memutuskan bahwa lebih baik melarikan diri daripada peduli tentang hal seperti itu. Keterampilan membengkokkan cahaya. Tanpa ragu, dia menggunakan skill light bending milik Rean, membuat kelompok mereka menghilang begitu saja. Tentu saja, skill tekuk Divine Sense juga diaktifkan, tetapi musuh terlalu dekat dan memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi. Mereka mampu menembusnya tanpa masalah. Namun demikian, tidak dapat melihat mereka dengan mata telanjang sudah cukup. Lupakan, keluar saja. Segera, Roan mengeluarkan sabit putihnya dan menuangkan kekuatan jiwa surgawinya ke dalam. Secara alami, sabit mulai mengumpulkan elemen cahaya di sekitarnya, yang juga digunakan Roan untuk keterampilan peningkatan. Itu tidak sebagus milik Rean, tapi itu bantuan ekstra. Bagian yang penting adalah iblis yang mengejar mereka tidak bisa melihatnya. Rean dengan cepat mengangguk sebelum elemen cahaya di tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, lebih banyak elemen cahaya mulai berkumpul di dalam dirinya, bahkan dengan konsentrasi yang lebih rendah di udara. Tetua Tapir, kecepatan penuh ke depan, tidak perlu menghemat energi lagi. Tapir masih bingung dengan kemampuan elemen cahaya milik Rean. Sekarang, Roan juga menggunakan hal yang sama, bahkan membantunya dengan keterampilan serupa. Namun demikian, Tapir menaruh pikiran itu di belakang kepalanya untuk saat ini dan mengepakkan sayap malaikatnya dengan kekuatan besar. Tidak ada yang bisa menahan kita sekarang. Elemen cahaya dan kekuatan spasial yang menyatu terkonsentrasi di sayap Tapir saat dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Karena si kembar mengatakan dia tidak perlu menghemat energi, maka dia tidak akan melakukannya. Asterisk Zin. Sinar cahaya yang cemerlang menembus langit yang gelap, meskipun tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya dengan mata seseorang. Tak lama kemudian, Tapir akhirnya meninggalkan area di dekat jalan reinkarnasi, terutama musuh-musuhnya. Itu memungkinkan dia untuk membuka celah di luar angkasa dan menyelam ke dalamnya bersama orang lain. Kecuali seseorang sudah menunggunya di dalam celah di angkasa, tidak ada yang akan menghentikan Tapir lagi. Beberapa saat kemudian, 4 iblis tinggi muncul di area tempat Tapir memasuki ruang angkasa dengan wajah mengerikan. Brengsek, bagaimana kami akan menjelaskan ini kepada Master Klan Mephisto? Leki adalah orang pertama yang mengeluh. Namun, UVB hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa mengharapkan klan iblis ringan memiliki keterampilan gerakan yang begitu menakutkan. Tapir mungkin membayar harga yang sangat tinggi untuk menggunakannya. Yah, Tapir tidak, tapi dia tidak akan kembali untuk memberitahu mereka itu. Leki kemudian melihat kedua iblis tinggi lainnya. Itu salahmu, Janos, Clomet. Kami membawanya langsung ke perangkapmu, tapi kau masih mengacaukannya dan membiarkan dia menyadarinya. Persetan denganmu. Janos dan Clomet jelas merupakan nama mereka. Kami juga tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Mustahil untuk menyadarinya. Cukup. Akhirnya, UVB turun tangan. Kita perlu memberi tahu ketua klan. Ayo pergi. Bagaimana dengan Losferu melawan Malado? Lupakan dia. UVB tidak peduli. Karena Tapir melarikan diri, tidak ada gunanya membunuhnya. Dengan itu, keempat iblis tinggi membuka celah di angkasa dan meninggalkan area itu juga. Bab 1994. Beberapa waktu kemudian, Malado menerima pesan dari iblis lain saat dia melawan Losferu. Malado pasti diuntungkan, tapi begitu melihat isi pesannya, dia langsung berbalik dan pergi. Apa? Losferu jelas terkejut dengan itu. Namun, dia segera mengerti mengapa Malado tiba-tiba meninggalkannya. Tuan Muda Fagun pasti telah melarikan diri. Tidak, mereka tidak tahu tentang Fagun. Itu Tapir dan saudara-saudara itu. Tapir entah bagaimana berhasil membawa pergi saudara-saudara itu. Losferu tidak ingin tinggal di sana dan memeriksanya. Dia juga terbang keluar area dekat jalan reinkarnasi dan membuka celah lain di angkasa. Dengan itu, dia juga menghilang dari sana. Bepergian melalui ruang secepat biasanya, terutama karena dunia bawah tidak memiliki penghalang benua. Berkat itu, celah lain muncul di angkasa saat Tapir keluar sambil membawa yang lainnya. Hampir saja. Fiuh.
Ryan adalah yang paling bahagia berada jauh dari itu. Ya ampun, aku benar-benar kering. Aku tidak pernah berpikir bahwa meningkatkan iblis tinggi akan menghabiskan begitu banyak energi. Berapa lama itu berlangsung? Bahkan tidak semenit pun. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Cukup banyak. Dan mengingat aku membantumu di bagian terakhir. Perbedaan kultivasinya terlalu besar. Tapir menatap si kembar dengan raut wajah yang berbeda. Mengapa kamu tidak menggunakan kristal jiwa hidup yang kuberikan padamu? Itu bagus kita melarikan diri, tetapi kamu tidak akan berakhir tanpa energi secepat kamu sekarang. Aku menolak untuk percaya kamu mempercayaiku sebanyak itu. Petik 2. Ryan mengangkat bahunya sebagai jawaban. Anggap saja aku tidak jauh berbeda denganmu. Tiba-tiba, kelompok Ryan, termasuk Fleus dan Fagun, ditarik oleh kekuatan ruang Rui. Tapir telah mengirimkan pesan Divine Sense kepada Rui saat mereka tiba, jadi dia sudah mengharapkan itu. Di aula pertemuan, si kembar sekali lagi ditempatkan di depan Rui. Hanya saja sesepuh lainnya dari terakhir kali tidak hadir, kecuali, jelas, Tapir. Rui memandang Tapir lebih dulu, meminta konfirmasinya. Apakah itu benar? Apakah kamu benar-benar diserang di dekat jalan reinkarnasi? Tapir cepat dikonfirmasi. Itu benar. Itu pasti klan Mephisto. Penatua Iblis Mephisto memiliki relik dunia bawah di tangannya saat ini, jadi dia pasti tidak ingin kehilangannya. Ekspresi Rui sangat gelap. Perjanjian antara Iblis Penatua, di atas segalanya, dibuat agar para ahli top dunia bawah tidak akan bunuh diri begitu saja. Lagi pula, setiap Penatua Iblis bisa merasakan kehadiran relik itu. Apa sih yang dipikirkan Mephisto? Wilayah kita di alam dewa akan segera diserbu. Kita seharusnya mematuhi aturan lebih dari sebelumnya. Apa dia sudah gila? Fagun memikirkan sesuatu. Seharusnya bukan karena pertemuanku dengan para malaikat, kan? Tidak, Rowan adalah orang yang menjawab itu. Apakah kamu lupa? Dia ingin membunuh Gean dan aku karena tampilan kami di pinggiran jalan reinkarnasi. Adikku dan aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan dengan para malaikat, tetapi kamu membuatnya sangat jelas bahwa semuanya akan terjadi, berkali-kali lebih buruk jika mereka tahu. Rui melirik Rowan sejenak, bertanya-tanya apakah dia harus mengunci saudara-saudara itu saja. Namun, dia menyerah pada gagasan itu. Jika si kembar ingin mengatakan sesuatu, mereka bisa saja menggunakan Divine Sense mereka untuk memberitahu iblis yang menyerang mereka tentang segala hal, seperti bagaimana Fagun adalah master klan berikutnya, tentang bagaimana klan iblis cahaya bertemu dengan para malaikat, tetapi bahkan dengan semua itu, mereka tidak melakukannya. Fleus lebih tertarik pada hal lain. Maaf menyela, ketua klan. Tetua Tapir, apa aku melihat sesuatu? Aku bersumpah kedua bersaudara ini menggunakan elemen cahaya untuk meningkatkan kekuatanmu di sana. Tapir setuju dengannya. Kamu tidak membayangkan sesuatu. Mereka memang menggunakan elemen cahaya. Rui juga ingin tahu tentang itu. Kalian berdua berasal dari alam dewa. Kalian berdua memiliki bakat kultivasi yang menggelikan. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan pemandu jiwa kalian lebih kuat dari orang lain. Sekarang, kalian memiliki keterampilan elemen ringan, keterampilan yang mampu meningkatkan kekuatan iblis tinggi sampai level seperti itu. Rui hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Apakah kamu benar-benar setan, atau apakah kamu bagian dari malaikat? Malaikat. Ryan dan Rowan mengira Rui tidak salah lagi. Tapi sekali lagi, elemen cahaya bukanlah sesuatu yang umum di bagian ini, kecuali klan iblis cahaya. Kami bukan malaikat, jangan khawatir. Selain itu, jika iya, kami akan menjadi semacam sekutu, kan? Hal yang paling membingungkan Rui adalah dia sudah memeriksa tubuh si kembar. Tidak peduli bagaimana dia memandang mereka. Mereka benar-benar setan. Dia sendiri adalah penatua iblis. Mungkinkah keterampilan penyembunyian cukup kuat bahkan untuk mengelabui dia? Cukup. Rui menggunakan kekuatan spasialnya dan meraih si kembar, mendorong mereka mendekat. Aku bersyukur keahlianmu memungkinkan Tapir melarikan diri dengan Fagun, terutama karena iblis Mephisto tidak tahu tentang dia. Namun, ada terlalu banyak rahasia yang kusukai. Lebih baik kamu mulai berbicara. Ryan dan Rowan sama sekali tidak terlihat terganggu dengan ledakan kemarahan Rui. Kamu memiliki rahasiamu. Sebagai gantinya, kami memiliki rahasia kami. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kami dapat memenangkan kontes pemandu jiwa dunia bawah berikutnya untukmu.
Mungkinkah identitas kami lebih penting daripada relik dunia bawah? Itulah yang ada di atas meja, bukan? Bukan. Rui merasakan amarahnya meningkat, tapi dia membiarkan si kembar pergi setelah itu. Baik, paling tidak, menurutku kamu tidak bersekutu dengan klan iblis lain. Fagun gugup sesaat tetapi menghela nafas lega saat Rui melepaskan mereka. Dia mengambil kesempatan itu untuk juga mengubah topik. Tuan klan, bagaimana dengan klan Mephisto? Mereka melanggar aturan. Akankah iblis penatua lainnya membiarkan itu berlalu? Rui jelas tahu itu. Aku akan mengadakan rapat penatua iblis untuk membahas masalah itu. Mephisto harus menjelaskan banyak hal. Bab 1995. Oke, mari kita selesaikan ini. Rui kemudian menggunakan Divine Sense miliknya untuk memanggil beberapa iblis yang menunggu di luar ruangan. Titia, Salahi, Duhan, masuklah. Ketiga iblis itu segera memasuki ruangan, sudah mengetahui alasannya. Kami di sini, ketua klan. Tapir, kita hanya butuh satu dari mereka, kan? Rui menyebutkan, yang mana yang mendapatkan jiwa paling banyak selama 5 hari. Tapir menatap Titia yang maju beberapa langkah. Itu aku, ketua klan. Rui mengangguk sebagai jawaban. Slot terakhir adalah milikmu. Dengan itu, dia menatap Salahi dan Duhan. Kalian berdua bebas untuk melakukan apapun yang kalian inginkan. Namun, aku tidak ingin ada yang salah, jadi jangan tinggalkan wilayah klan. Aku akan memberi kalian akses ke sumber daya budidaya tambahan untuk upaya yang kalian lakukan, pelatihan penuntun jiwamu sampai saat ini. Salahi dan Duhan senang mendengarnya. Terima kasih, ketua klan. Kamu bisa pergi sekarang. Rui hanya melambaikan tangannya, mengirim ketiganya keluar. Rui berbicara sebentar dengan si kembar, Fagun, Tapir, dan Fleus. Diputuskan bahwa si kembar tidak akan meninggalkan Light Devil Clan sampai dimulainya kompetisi. Namun, Rui tidak takut dengan upaya pembunuhan. Masuk ke dalam klannya dan melewati iblis tinggi klannya tidak akan terjadi. Apalagi jika dia ada di sana. Rui memang memanggil pertemuan iblis penatua, meskipun hanya beberapa dari mereka yang ambil bagian. Lagi pula itu bukan masalah, karena yang lain akan diberitahu tentang isi pertemuan nanti. Sayangnya, baik Ryan maupun Rowan tidak mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan itu. Mereka mendengar dari Fagun bahwa begitu Rui kembali, dia tampak dalam suasana hati yang sangat baik, tetapi dia tidak mengomentari apa yang terjadi. Jadi, dia mendapat sesuatu dari klan Mephisto, iya. Ryan hanya bisa berkomentar. Fagun hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Kemungkinan besar begitu. Tidak ada yang salah dengan itu. Rui tidak bisa begitu saja meminta Mephisto dibunuh atau dibuang. Itu tidak akan pernah terjadi. Mephisto adalah salah satu iblis penatua yang lebih kuat, bukan? Setiap iblis penatua dianggap sebagai salah satu pilar dari dunia bawah, bagaimanapun juga, jelas Rowan. Tapi sekali lagi, iblis penatua lainnya tidak bisa membiarkan Mephisto pergi tanpa membayar harganya. Apapun itu, bisa dipastikan itu bermanfaat bagi Rui dan iblis penatua lainnya. Jadi bagaimana sekarang? Tanya Ryan balik. Apakah Rui meminta kita melakukan sesuatu, Fagun? Fagun menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak juga. Sepertinya kamu harus tinggal di sini sampai hari kontes pemandu jiwa dunia bawah, dan pada dasarnya begitu. Tapi jangan khawatir. Aku jamin kamu akan menerima hadiah yang kamu minta. Baik oleh kami. Ryan dan Rowan senang. Selama mereka bisa memasuki rawa tanpa kembali, sisanya tidak terlalu penting. Iblis bisa menyelesaikan perbedaan mereka sendiri nanti. Adapun si kembar, mereka memiliki keahlian Ryan untuk mengubah struktur tubuh mereka sendiri, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi iblis yang berbeda begitu mereka dipisahkan dari klan iblis cahaya. Hanya ada 2 tahun sebelum kompetisi dimulai, jadi si kembar tidak berusaha kemana-mana. Mereka meminta Celis, Kentucky, dan Luan untuk berkultivasi di alam dimensi atau melatih apapun yang mereka inginkan sambil melakukan hal yang sama. Selama 2 tahun ini, Beelzebub juga memantapkan dirinya di kedalaman gunung. Divine Sense miliknya yang jauh lebih unggul memungkinkannya untuk menangkap pendekatan iblis manapun, yang mendorongnya untuk berhenti menyerap jiwa-jiwa mati yang tiba dalam jangkauannya. Padahal, itu tidak seperti tidak ada yang memperhatikan apapun. Iblis yang melewati daerah itu sering dibuat bingung oleh jarangnya jiwa yang mati. Untungnya untuk Beelzebub,
Itu sudah menjadi area yang dianggap tidak menerima jiwa mati sebanyak lokasi lain, jadi iblis yang lewat di sana tidak terlalu mempermasalahkannya. Altar Beelzebub sudah menunjukkan tanda-tanda retak. Akses ke jiwa-jiwa yang mati pasti membantunya membebaskan dirinya. Dia juga menyiapkan rute pelarian jika dia ditemukan, jadi Beelzebub tidak takut meskipun dia ditemukan. Mephisto, Moloch, dan yang lainnya, kalian semua tunggu saja. Beelzebub akan segera kembali. Kembali ke alam dewa, berita bahwa roh, humanoid, dan ras binatang iblis akan menyerang wilayah iblis menyebar dengan cepat. Bahkan benua yang jauh, terpisah dari benua di pusat alam dewa, sedang dipanggil. Pakar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul tanpa henti di dekat penghalang pemisah dewa. Hal yang sama terjadi pada iblis karena semakin banyak dari mereka yang melintasi jalan duniawi untuk memasuki alam dewa. Masih butuh beberapa dekade, tapi itu bukan apa-apa bagi para pembudidaya dan yang lainnya. Akhirnya, hari kontes pemandu jiwa dunia bawah tiba. Rui sendiri keluar dari kediamannya dan mengumpulkan beberapa iblis cahaya tinggi lainnya. Fagun, kamu akan tinggal. Di mana Gean, Doan, dan Titia? Fagun tahu bahwa dia tidak akan diizinkan pergi ke kontes. Mereka menunggumu di pintu masuk klan iblis ringan. Kami juga menyiapkan lebih banyak lagi iblis tinggi elemen kegelapan untuk mengikutimu ke sana, ketua klan. Namun, Rui punya pekerjaan lain untuk mereka. Iblis tinggi elemen kegelapan tidak perlu datang. Mereka akan tinggal di sini untuk melindungi klan dan kamu saat aku pergi. Ya, kakek buyut. Fagun mengangguk dan membuka jalan bagi Rui. Rui kemudian menggunakan kekuatan spasialnya dan menghilang dari ruangan. Saat berikutnya, dia sudah berada di depan pintu masuk Light Devil Clan, melihat iblis yang akan mengikutinya. Secara alami, Ryan, Rowan, dan Titia ada di sana. Ayo pergi. Klan iblis ringan kita sudah memiliki kemenangan, sama seperti 3 klan lainnya. Jika kita mendapatkan kemenangan ini, relik dunia bawah menjadi milik kita selama 1000 tahun. Asteris wow. Asteris. Iblis dari klan iblis cahaya bersorak, semua bersemangat melihat kontes. Sekarang, banyak dari mereka mendengar bahwa klan iblis ringan mereka tampaknya memiliki kartu truf. Sekarang mereka hanya perlu melihat apakah kartu truf mereka akan berfungsi. Bab 1996. Kota Jekis jauh lebih padat dibandingkan 2 tahun lalu. Lagi pula, semua orang ada di sana untuk melihat kontes pemandu jiwa dunia bawah. Klan Mephisto, klan iblis ringan, klan Moloch, klan Sin, klan Mavis, semuanya ada di sana. Jika klan Anda memiliki iblis penatua, itu akan menjadi bagian darinya. Tentu saja, tidak semua iblis penatua datang. Banyak dari mereka tinggal di wilayah mereka sendiri atau berada di alam dewa. Namun demikian, mereka semua memiliki metode mereka sendiri untuk mengikuti langkah-langkah kontes yang akan dimulai hari ini. Dewan Iblis Penatua menjamin itu. Di sekitar pinggiran jalan reinkarnasi, atau lebih spesifiknya, di luar wilayah terbatas budidaya, banyak setan bekerja pada formasi pemantauan raksasa. Itu sudah ada sebelumnya, tapi hanya digunakan setiap 1000 tahun selama kontes. Pemantauan di tempat ini menghabiskan terlalu banyak, jadi hanya digunakan untuk saat ini. Rui jelas salah satu iblis penatua yang memang muncul di kota Jekis itu sendiri. Dia membawa Ryan, Rowan, Titia, dan beberapa tetua ke gedung utama di kota, tempat berkumpulnya tetua dan iblis tinggi lainnya. Sesampai di sana, dia melepaskan kelompok Ryan saat dia duduk bersama para pemimpin lainnya. Oh, jadi kamu memutuskan untuk datang, Rui. Sebuah suara manis datang dari salah satu kursi. Rui mengambil tempatnya dan melihat kembali ke iblis wanita yang berbicara dengannya. Sheta, kupikir kamu berada di alam dewa. Bolehkah meninggalkan tempat itu? Sheta tampaknya tidak keberatan. Beberapa benua tidak bisa dimobilisasi secepat ini. Tenang, aku masih punya waktu untuk setidaknya menonton kontes ini dari dekat. Belum lagi klan Flata kecilku juga mengantongi salah satu kemenangan dari 4 kontes sebelumnya. Tidak ada yang menganggap klan Flata sekecil itu. Selama kamu yakin. Iblis tinggi dan penatua lainnya juga memandang Rui. Namun, ada satu ekspresi bermusuhan yang menarik perhatian Rui. Kemudian lagi, dia tidak takut sama sekali. Apa yang kamu lihat, Mephisto? Apakah kamu berencana untuk menyerangku sekarang setelah rencanamu untuk menyerang anak nakal klanku gagal?
Ekspresi Mephisto menjadi lebih buruk sebagai tanggapan. Namun, dia dengan cepat pulih dan segera tertawa. Hahaha, aku tidak sengaja melakukannya. Itu hanya tes kecil, itu saja. Aku membayarmu kembali untuk masalahmu, bukan? Atau mungkinkah kamu tidak puas dengan barang yang kamu dapatkan? Petik 2. Rui menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, tidak sama sekali. Aku sangat berharap kamu mencoba hal yang sama lagi sehingga aku dapat meminta lebih banyak dari itu. Bagaimana? Tentunya akan lebih mudah sekarang karena kamu sendiri di sini. Sayangnya, Mephisto tidak terpengaruh oleh provokasi tersebut. Oh, mereka tampak sangat terampil. Mari kita lihat bagaimana mereka tampil dalam kontes. Karena pertemuan antara Iblis Penatua, semua orang tahu apa yang terjadi 2 tahun lalu. Faktanya, salah satu klan Iblis Penatua meningkatkan keamanan di sekitar anggota mereka beberapa kali karena itu. Mephisto kehilangan banyak karena itu, tapi mereka juga tahu dia mampu membelinya. Sementara para Iblis Penatua memandang Rui dan Mephisto, Ryan dan Roan tampaknya tidak terlalu tertarik untuk berinteraksi dengan iblis di sekitar mereka. Namun, para iblis yang akan berpartisipasi dengan mereka pasti tertarik. Sekarang, mereka semua telah mendengar bahwa iblis Rui sangat ahli dalam pembimbingan jiwa. Apakah kalian 3 iblis yang memaksa klan Mephisto untuk melanggar perjanjian? Tiba-tiba, iblis berwujud binatang menghampiri Ryan, Roan, dan Titia. Ryan dan Roan memandang pria itu dan memperhatikan bahwa dia bukan satu-satunya. Beberapa iblis lain bersamanya, sepertinya ingin tahu tentang hal yang sama. Titia hanya bisa sedikit gugup. Dia sebenarnya bukan alasan klan Mephisto untuk menyerang, tapi dia memang salah satu dari 3 peserta klan Iblis Cahaya. Doi dari klan Mavis, benarkan? Tanya Titia balik. Apakah kamu kenal dia? Ryan tersenyum setelah melihat reaksi Titia. Titia tidak banyak bicara dengan si kembar sejak hari kedua anggota klannya yang lain ditukar oleh mereka. Namun demikian, dia tahu bahwa klan adalah yang utama dalam kasus ini, jadi dia memutuskan untuk menjawab. Dois dari klan Mavis. Penatua Iblis Mavis tampaknya memiliki sedikit harapan untuknya. Dois senang mendengarnya. Tidak terlalu mengesankan. Aku hanya sedikit lebih ahli dari anggota klanku yang lain di sini. 2 anggota lain dari klan Mavis saling memandang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa Dois kemungkinan besar adalah orang yang akan mengumpulkan sebagian besar jiwa dalam kelompok mereka. Lagi pula, kurasa kita harus berhati-hati. Iblis lain memasuki percakapan, kali ini seorang wanita. Glanvi dari klan Mephisto bukan sembarang orang. Lagi pula, klan Mephisto berusaha menyingkirkan kalian bertiga untuk memberinya kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan semuanya kali ini. Dia memiliki penampilan yang sangat memikat, bahkan dengan tanduk dan mata merahnya. Setidaknya untuk setan berbentuk humanoid, dia melakukannya. Siapa Glanvi? Dan siapa kamu? Roan juga tidak mengenal siapapun di sana. Titia menghela nafas, mengetahui bahwa si kembar berasal dari alam dewa. Bukankah seharusnya kamu meneliti tentang iblis lain sebelum datang? Kamu punya waktu 2 tahun untuk melakukan itu, tahu. Meskipun demikian, dia masih menjelaskan. Glanvi adalah pria dari klan Mephisto yang harus kamu perhatikan. Adapun wanita ini, namanya Timboa, anggota klan Flata. Sebaiknya kamu tidak tertipu oleh tipuannya. Trik, Ryan menatap Timboa, dan untuk sesaat, dia merasa tertarik padanya. Namun, sentakan kecil terlintas di benak Ryan saat dia pulih dengan cepat. Oh, senang bertemu denganmu. Mari kita berdua memberikan yang terbaik. Timboa memandang Ryan dengan heran, tidak menyangka dia begitu santai. Pada saat yang sama, Sister Orb memberitahu Ryan dari alam dimensi. Dia mencoba menggunakan skill memesona padamu, Ryan. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Aku tahu. Bab 1997. Si kembar melanjutkan pembicaraan mereka dengan peserta lain. Mereka bertanya tentang pesaing lainnya, relik, dan hal-hal seperti itu. Tentu, itu bukan rahasia, tapi senang mendengar lebih banyak sudut pandang. Lagi pula, jumlahnya tidak banyak. Klan yang memiliki hak untuk berpartisipasi setidaknya harus memiliki iblis penatua di tengah-tengah mereka atau seseorang yang dekat dengannya. Belum lagi hanya mereka yang memiliki penatua iblis yang bisa menerima relik dunia bawah. Klan yang tidak memiliki iblis penatua tidak mengeluh tentang hal itu. Bukan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk itu.
Ada juga fakta bahwa kekuatan relik dunia bawah hanya bisa digunakan oleh iblis penatua. Untuk iblis tinggi dan di bawahnya, itu kurang lebih seperti pemberat kertas. Belum lagi semua iblis penatua selalu tahu di mana lokasinya, jadi sama saja dengan meminta masalah untuk menahannya tanpa memiliki kekuatan yang diperlukan. Asteris Uyo. Tiba-tiba, seluruh lingkungan berubah saat para iblis di sana merasa ada kekuatan besar yang menekan mereka. Bahkan Rean dan Roan merasa mereka hanyalah semut yang menentangnya, mendorong mereka untuk waspada. Setan penatua, bagaimanapun, hanya mendengus dan melepaskan kultivasi mereka. Kekuatan spasial dan energi surgawi mereka menciptakan penghalang yang mengelilingi mereka dan murid mereka sendiri. Baru pada saat itulah peserta yang lebih lemah, seperti si kembar, merasakan sedikit kelegaan. Mephisto melihat ke titik tertentu di udara bersama dengan para iblis penatua lainnya. Moloch, apakah kamu sudah selesai? Hahaha. Saat itulah ruang pecah sebelum iblis dalam bentuk banteng muncul. Aku baru saja memeriksa anak-anakmu, itu saja. Aku mengerti, begitu, kamu telah membawa cukup banyak kali ini. 4 dari mereka tampaknya sangat tahan. Moloch kemudian melihat ke arah si kembar, serta 2 setan lagi di sana. Salah satunya adalah Glanvi, anggota utama klan Mephisto. Adapun yang lainnya, itu adalah iblis yang sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Hanya saja, perhatian Moloch juga menarik perhatian peserta lainnya. Roan semakin dekat dengan Titia saat dia melihat iblis itu. Pria Moloch itu tampaknya cukup tertarik pada iblis itu. Apakah kamu kenal dia? Titia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi hanya mereka yang bisa mengikuti kompetisi yang bisa berada di ruangan ini, jadi dia harus menjadi bagian dari salah satu klan tetua atau iblis tinggi. Moloch tidak mencari lama, dia akhirnya turun dan duduk di salah satu kursi terbuka di sana. Fizz, masuk. Pintu aula terbuka lagi, dan trio lainnya masuk. Sama seperti Moloch, mereka semua dalam bentuk banteng. Kami di sini, leluhur. Moloch mengangguk puas. Kamu mungkin ingat Fizz. Dialah yang memberiku kemenangan itu selama yang pertama dari 5 kontes untuk relik. Ternyata dia cukup pandai mengumpulkan jiwa, atau mungkin menakut-nakuti mereka untuk melakukan apa yang dia inginkan. Hahaha. Moloch adalah yang terakhir dari iblis penatua yang datang untuk menonton kompetisi, yang mendorong Rui untuk mempercepat. Baiklah, semua orang sudah berkumpul, jadi jangan buang waktu kita. Saatnya memutuskan siapa yang akan memegang relik. Mephisto, keluarkan. Si kembar terkejut mendengarnya, tidak menyangka relik akan muncul di depan mereka secepat ini. Namun, peserta lain merasa bersemangat. Tak satu pun dari mereka yang berusia mendekati 1000 tahun, jadi mereka belum pernah melihat relik itu diperlihatkan sebelumnya. Namun demikian, mereka tahu itu akan dibawa keluar dalam kontes terakhir sebelum dimulai. Mephisto samar-samar tersenyum sebelum tangannya bergerak. Itu menerobos ruang itu sendiri dan menghilang di dalamnya sejenak. Segera setelah itu, dia menariknya keluar sambil memegang benda yang memancarkan cahaya kemasan. Si kembar tidak dapat mengetahui bentuknya karena Divine Sense mereka tidak dapat mendeteksinya, belum lagi cahaya di sekitarnya terlalu kuat untuk memungkinkan mereka melihat penampilannya juga. Asteris Pin. Asteris. Deteksi fragmen Yayasan Semesta Kesalahan, 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 kesalahan. Asteris Arc. Asteris tiba-tiba, kepala si kembar mulai sakit tanpa henti, memaksa mereka jatuh berlutut. Di dalam alam dimensi permata jiwa, Kentucky, Celis, dan Luan melihat bagaimana alam itu sendiri mulai terdistorsi. Semuanya bergetar seolah-olah gempa berkekuatan tinggi telah menghantamnya. Apa yang terjadi? Asteris Bebebes. Itu belum semuanya. Orb permata jiwa melepaskan banyak percikan cahaya hitam dan putih saat itu bergetar lebih keras. Pada saat itu, kelompok Kentucky bahkan bertanya-tanya apakah Sister Orb akan pecah begitu saja. Mephisto jelas memperhatikan reaksi mendadak di antara para peserta iblis. Jelas, iblis penatua lainnya dan peserta di dekat si kembar melakukan hal yang sama. Rui kemudian menatap Mephisto dengan ekspresi gelap saat dia bergegas ke sisi si kembar. Mephisto, apa yang kamu lakukan? Mephisto terkejut sesaat. Apa yang telah dia lakukan? Dia tidak melakukan apapun. Sial baginya, semua orang di sana tahu bahwa Mephisto telah mencoba membunuh si kembar karena dia mengetahui tentang kemampuan pembimbing jiwa mereka yang hebat.
Selain dia, semua orang memiliki ide yang sama. Mephisto itu pasti yang melakukannya. Dengan cara tertentu, itu tidak salah. Itu karena Mephisto mengeluarkan relik dunia bawah sehingga hal itu mulai terjadi. Mephisto kemudian melihat relik dunia bawah. Karena dia adalah pemiliknya saat ini, dia bisa merasakan relik itu tidak bertindak sebagaimana mestinya. Itu dipengaruhi oleh sesuatu. Dia bukan idiot. Reaksi mendadak si kembar dan relik pasti ada hubungannya satu sama lain. Satu-satunya masalah adalah iblis penatua lainnya tidak akan mempercayainya. Apa artinya ini? Mengapa dua anak nakal beresonansi dengan relik dunia bawah? Dia berpikir sejenak tetapi tidak mengatakannya. Melihat ketegangan di ruangan meningkat, Mephisto hanya bisa mengembalikan relik dunia bawah keluar angkasa. Saat relik menghilang, sakit kepala si kembar dan kegagalan sistem juga berhenti. Bab 1998. Si kembar akhirnya sembuh, meski merasa cukup terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tentu saja, mereka jauh lebih khawatir dengan reaksi mereka saat relik itu muncul. Biasanya, siapapun dapat mengetahui bahwa penampilan relik ada hubungannya dengan apa yang mereka rasakan. Namun, karena Mephisto yang memiliki relik dan fakta bahwa dia menyerang si kembar sebelumnya membuat semua orang curiga terhadap Mephisto. Kemudian lagi, relik dunia bawah adalah sebuah misteri tersendiri. Mephisto pasti telah menggunakannya entah bagaimana untuk menimbulkan kerusakan pada si kembar lagi. Mephisto, kamu benar-benar tidak peduli dengan aturan pemindahan relik dunia bawah, kan? Tanya Rui, marah. Mephisto tahu ini bukan situasi yang baik. Lagi pula, kontes itu diadakan agar para Elder Devils tidak memperebutkan relik tersebut. Relik membuatnya lebih kuat, tetapi dia tidak akan pernah bisa mengambil semua iblis penatua sendirian. Kamu melihatnya dengan cara yang salah. Apakah kamu tidak melihatnya? Relik yang menyebabkan masalah. Aku sudah menyimpannya sekarang, jadi mereka baik-baik saja, bukan? Relik itu aneh, item, jadi mungkin itu mempengaruhi beberapa iblis lebih dari yang lain. Saat dia mengatakan itu, Mephisto tidak menyebutkan bahwa relik itu sendiri bereaksi terhadap kehadiran si kembar. Rui menyipitkan matanya sebagai tanggapan tetapi tidak bisa menentang kata-kata Mephisto. Tepat setelah itu, dia melihat ke arah Ryan dan Rowan untuk bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu masih bisa mengikuti kompetisi? Ryan dan Rowan saling memandang sejenak dan mengangguk. Ya, kami baik-baik saja. Tetap saja, benda apa itu? Kami merasa seperti mencoba membagi pikiran kami menjadi dua. Rui mengangguk setelah mendengar itu. Itu relik dunia bawah yang kami ceritakan padamu. Adapun mengapa itu menyerangmu, Rui melihat kembali ke Mephisto, yakin bahwa Mephisto adalah penyebabnya. Mungkin hanya dia yang tahu. Mephisto hanya bisa tersenyum tipis dan mengangkat bahu. Percayalah apapun yang kamu inginkan. Faktanya adalah mereka baik-baik saja, jadi tidak ada masalah, kan? Atau apa? Apakah semua iblis penatua di sini ingin memulai pertempuran untuk melihat siapa yang akan mendapatkan relik? Tidak, Moloch adalah orang pertama yang menjawab. Pastikan saja itu tidak akan terjadi lagi. Jika tidak, kami akan terpaksa mengambil relik darimu sebelum kontes selesai. Moloch juga meraih kemenangan sejauh ini, jadi dia benar-benar tidak ingin mengakhiri kontes relik sekarang dengan pertempuran. Peluangnya lebih baik seperti itu. Rui memperhatikan bahwa iblis penatua lainnya juga tidak ingin memperkeruh keadaan, jadi dia hanya bisa setuju. Moloch benar, setelah kami mengirim iblis kami ke pinggiran jalan reinkarnasi, kamu bisa mengeluarkan relik itu lagi, Mephisto. Mephisto, yang juga menang, mengangguk sebagai jawaban. Tidak masalah sama sekali. Pembagian antara pinggiran jalan reinkarnasi dan bagian luar seharusnya cukup untuk relik agar tidak berpengaruh pada siapapun. Pada saat yang sama, si kembar kesulitan menghubungi alam dimensi. Sister Orb, jawab kami. Adik Orb. Di dalam alam dimensi, Kentucky, Celis, dan Luan memegang orb permata jiwa, tetapi tampaknya tak bernyawa. Percikan cahaya hitam dan putih berhenti. Alam dimensi juga tidak bergetar lagi. Apa yang terjadi? Celis menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku tahu. Sister Orb tidak menjawab sama sekali. Kita harus membangunkannya, kata Luan. Ayah dan Paman Ryan seharusnya menyadarinya, tetapi mereka sama sekali tidak berbicara dengan kita. Bagaimana kamu bisa membangunkan Soul Gem Orb? Kentucky bertanya balik.
Ketiganya terdiam sesaat ketika tiba-tiba Kentucky teringat sesuatu. Letakkan Sister Orb kembali ke tanah sebentar. Celis dan Luan mengangguk, mengira Kentucky punya ide. Bangun, kau, bang, Dengan tendangan, Kentucky menerbangkan Sister Orb. Apa? Mulut Celis dan Luan langsung menganga. Apa sih yang kamu lakukan? Namun, Kentucky tidak berhenti di situ. Tubuhnya berkedip saat dia mengendalikan kekuatan spasialnya untuk muncul kembali tepat di depan bola terbang. Bang. Menabrak. Tendangan lain dan Sister Orb dikirim kembali ke tanah, menciptakan kawah kecil dengan benturannya. Celis mencoba menghentikan Kentucky, tetapi Kentucky menggunakan Divine Sense miliknya untuk meminta Celis mempercayainya. Kentucky melanjutkan, itu selalu salahmu. Kamu tidak berguna. Sistem omong kosong apa ini? Bang. Sister Orb, tidak, Sister Anorb. Apa-apaan itu kasih sayang persaudaraan? Kasih sayang persaudaraan, pantatku. Bang. Kentucky sekali lagi mendekatinya, siap untuk menendang bola itu lagi. Sayangnya, kali ini tidak berhasil. Sister Orb tiba-tiba menghilang, kali ini muncul kembali tepat di belakang Kentucky. Tidak peduli seberapa bagus Kentucky dengan kekuatan spasial atau seberapa kuat kultivasinya. Di alam dimensi permata jiwa, Sister Orb adalah dewa. Persetan denganmu. Kasih sayang persaudaraan diperlukan. Ledakan. Dia menggunakan alam dimensi untuk mengunci Kentucky dan memukulnya tanpa ampun. Saudari Orb, tunggu. Kentucky mencoba menghentikannya, tetapi Sister Orb tidak peduli. Bang, boom. Celis dan Luan mau tidak mau merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kentucky memiliki pertahanan terkuat di grup mereka, termasuk si kembar. Tapi meski begitu, dia dibantai. Tak satu pun dari keduanya berani mengatakan sepatah kata pun. Baru setelah Kentucky mematahkan beberapa tulangnya, suara si kembar akhirnya bergema di alam dimensi permata jiwa. Sister Orb, sudah cukup. Kentucky mencoba untuk membantu Anda. Baru pada saat itulah Sister Orb mengingat apa yang terjadi. Tunggu. Sistem mengalami kegagalan. Elemen cahaya terakumulasi di sekitar Kentucky, dan tubuhnya yang berantakan tergeletak di tanah. Hehehe, paham. Berhasil. Saat itu, si kembar melakukan hal yang sama pada Sister Orb, yang berakhir dengan cara yang sama. Kentucky mendengarnya dari Sister Orb sendiri. Yah, tidak apa-apa, karena Kentucky bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan waktu yang cukup. Akhirnya, si kembar mengambil kesempatan untuk bertanya. Sister Orb, apa yang terjadi di belakang sana? Mengapa sistem menjadi gila setelah melihat relik dunia bawah?